one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Nah adik-adik, di sore hari ini kita akan merayakan Natal Yesus Kristus, di mana saat ini lain daripada tahun yang lalu. Karena apa adik-adik? Torang merayakan Natal Yesus Kristus hari ini, yaitu dengan penuh kesederhanaan dan penuh sukacita. Adik-adik yang diberkati Tuhan, tentunya torang bersyukur kepada Tuhan. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, torang tetap menyambut Natal Yesus Kristus, di mana Dia telah lahir kota Bethlehem untuk menjadi juru selamat kita, menebus dosa kita. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum Enci lanjut, Enci mau menyapa dulu adik-adik yang di rumah dari kolom 1 sampai kolom 8. Adik-adik yang di rumah sehat, tentunya dalam keadaan sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Torang bersyukur adik-adik karena torang boleh merayakan Natal Yesus Kristus bersama mama papa di rumah, kakak adik, dan saudara-saudara kita. Nah adik-adik, saat ini mari torang menyambut Natal Yesus Kristus dengan penuh sukacita dan dengan penuh semangat. Adik-adik, saat ini juga kita mengajak adik-adik untuk bersama-sama menyanyikan satu lagu, yaitu Selamat Selamat Datang. Semua berdiri, kita menyanyi bersama-sama Selamat Selamat Datang. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam.
Kita akan buka ibadah kita dan mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, sahabat kami yang baik, kami datang kepadamu di mana Tuhan kami bersyukur, berterima kasih karena di sore hari ini anak sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 8 Jemaat Gemim Ebenezer Winangun boleh merayakan akan Natal, di mana pada sore hari ini kami menyambut Natal Yesus Kristus. Biarlah Engkau hadir bagi kami semua, bersama-sama dengan kami, memberkati kami semua. Tuhan, kami juga memohon ampun atas salah dosa kesalahan kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyanyi bersama-sama, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekarang kita datang pada pemasangan lilin. Adik-adik yang di rumah, kita akan menyalakan lilin Natal. Dan lilin ini adalah tanda terang Yesus Kristus yang akan menerangi kehidupan kita, yang memancarkan cahaya yang bersinar terang lewat damai Natal. Kini terang itu yang membawa sukacita dan damai Natal. Adik-adik menyiapkan lilin, kita akan memasang lilin bersama-sama dan kita angkat pujian 1000 lilin nyalakan. Biar sinarnya
Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, dan cerita firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Encik Yanti. Ya, anak-anak, sekarang kita semua akan mendengarkan cerita. Tadi torang so dengar pembacaan Alkitab, dan torang bersyukur karena di hari ini torang semua boleh beribadah walaupun hanya di rumah masing-masing. Enci akan bercerita tentang pesta. Semua so pernah pergi di pesta toh? Bagaimana rasanya kalau orang pergi di pesta? Tentunya senang-senang semua. Ada pesta pora, ada musik, ada kue, dan ada orang-orang banyak. Nah, hari ini Enci akan bercerita tentang 4 orang anak. Hari itu semua anak bergembira karena hari Natal akan segera tiba. Bagi mereka, Natal merupakan saat yang menyenangkan karena mereka akan memperoleh semua yang mereka inginkan. Tentu anak-anak di rumah begitu toh, mau suka beli baju baru, mau suka beli sepatu baru, mau suka makan kue-kue yang enak, dan sebagainya. Ini juga yang dirasakan oleh Yani, Melki, Rani, dan Lydia. Mereka juga bergembira menyambut Natal. Dalam perjalanan pulang dari Pondok Gembira, mereka berempat bercakap-cakap di jalan. Si Yani berkata begini kepada teman-temannya, "Teman-teman, Natal so dekat. Torang ndak mau merayakan." Terus si Melki bilang begini, tentu torang mesti baking. Karena Natal kan cuma 1 tahun 1 kali. Si Rani menjawab seperti ini, "Oh, iyo kotek Kang. Apa torang mau baking dang?" "Torang mau baking apa dang?" Rani bilang begitu. Nah, kemudian mereka bertiga berpikir, karena semuanya belum ada ide, belum ada pendapat, dorang mau baking apa hari Natal supaya mau rame. Nah, si Melki berkata begini kepada teman-temannya, "Teman-teman, bagaimana kalau torang baking satu Natal yang lain daripada yang lain? Torang baking sangat meriah, torang mesti cari tampa yang luas supaya torang bisa mengundang torang pe taman-taman yang lain. Sekarang kan lagi ada virus corona, jadi torang cari tampa yang luas." Lydia berkata seperti ini, "Torang baprong Natal, torang baking bagus torang pe pesta hari Natal. Torang mesti undang torang pe tamang-tamang supaya ada banyak orang. Torang makan rame-rame, kong torang basenang-senang. Jangan lupa DP musik nih." Tuyani bilang begitu. Nah, si Melki juga pasambung, "Nah, itu yang penting supaya torang boleh rame, kong ada joget-joget." Wah, si Rani dan si Yani berkata demikian. Rani berkata, "DP tampa di mana dulu? Torang kan belum ada tampa. Pas apa juga torang mau baking akang?" Yani bilang begini, "Kalau begitu, mari jodang tong pergi sama-sama pa, kita pe rumah. Torang batanya pa mama dan papa, kalau boleh mau baking pa kita pe rumah." Nah, kemudian keempat anak ini pergi ke rumah Yani. Menemui orang tua Yani untuk mengadakan acara di sana. Dorang mau pi batanya kalau boleh mau baking di sana. Nah, adik-adik, mereka akhirnya tiba di rumah Yani. Mereka bertemu dengan mamanya Yani.
Sampai di rumah Yani, dorang katu ada basopan-sopan no. Ba bilang, "Shalom. Shalom." Nah, dari dalam rumah Yani pe mama le babalas salam. "Shalom. Anak-anak, ada apa ini? Tumben datang di rumah." Anak-anak ini masih ragu-ragu mau bertanya. Pak Yani pe mama toh. Jadi supaya dorang mau dapat izin, dorang ampas sama-sama bersuara. "Tante, begini kuak, boleh torang mau baking acara di sini?" Yani pe mama bilang begini, "Mau bikin acara apa dah ngoni? Ngoni mau bikin apa so?" Nah, Yani bilang begini pada pe mama, "Mak, boleh kuak, torang pe rumah kan luas. Torang kuak mau bikin acara Natal di sini. Torang mau acara barame-rame." Oh, Yani pe mama bilang nu katu, "Kong, apa dang tu ngoni mau baking? Mau baking apa dang ngoni kalau so mau rencana mau baking hari Natal atau mau pesta-pesta mungkin?" Nah, Yani pe mama bertanya begitu pada orang. Si Rani menjelaskan pa Yani pe mama, "Begini kuak tante, torang mau baking pesta Natal, tapi torang perlu tempat yang luas. Jadi torang datang no di sini mau bertanya pak tante ding om, kalau boleh torang mau baking acara di sini." Yani babuju pada pe mama karena dia suka sekali tuh mau beracara. "Iyo kuak mak, boleh kuak torang bikin acara di sini." Yani pe mama langsung jawab dengan senang hati tentunya, "Kok ngoni dang? Sosadia tuh apa-apa ngoni mau baking. Ngoni sosadia apa tuh semua ngoni mau baking." Semua jawab dengan serentak, "Iyo tante, torang sosadia no mau baking. Kok ngoni mau baking apa dang? Torang mau baprong tante, torang mau hias ini tampa, torang mau undang torang pe teman-teman, torang mau baking cookies, torang mau makan-makan, dan torang mau pasang musik no tante supaya rame." Oh begitu, itu jawab dari mamanya Yani. Terus mamanya Yani panggil pada orang masuk dulu di rumah dang, tante mau bilang pangoni. Nah, dorang semua masuk di rumah dan mamanya Yani menjelaskan sesuatu kepada mereka sebelum mereka melaksanakan pesta. Mama Yani memanggil mereka dalam rumah dan Mama Yani mulai bercerita. "Anak-anak, ngoni tahu ndak apa artinya Natal? Semua baku haga. Hari Natal, hari Tuhan Yesus lahir toh tante?" Nah, dorang jawab begitu. Yani pe mama langsung bilang, "Iya betul. Tetapi Natal itu berarti kelahiran." Kelahiran siapa? Semua langsung jawab dengan serentak, "Kelahiran Tuhan Yesus." Nah, anak-anak langsung menjawab, "Tuhan Yesus lahir di mana dang?" Yani pe mama tanya begitu. Semua jawab, "Lahir di Bethlehem." Nah, mamanya Yani menjelaskan tentang kelahiran Yesus yang lahir di Bethlehem. Adik-adik, di sini ada gambar Maria dan Yusuf berangkat ke Bethlehem. Ibu Yani mulai bercerita kepada anak-anak. Anak-anak mendekat dan mendengarkan cerita. Pada suatu ketika, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah kepada semua orang untuk mendaftarkan diri di daerah mereka masing-masing. Begitu juga Maria dan Yusuf. Mereka berangkat ke Bethlehem. Yusuf membawa beserta dengan tunangannya yang sedang hamil. Mereka juga bersedia untuk mendaftarkan diri. Mereka berangkat ke Bethlehem bersama-sama. Tetapi anak-anak tahu waktu di Bethlehem, tunangannya Yusuf yang bernama Maria datang waktunya untuk melahirkan.
Dan di sana mereka tidak menemukan tempat untuk menginap karena di Bethlehem sudah terkumpul banyak sekali orang dan semua penginapan full, tidak ada yang kosong. Jadi di situ tibalah saatnya Maria untuk melahirkan. Adik-adik, semua masih badengar toh? Nah, pada malam ketika Yesus lahir, di sana juga ada gembala-gembala yang sedang menjaga domba-dombanya di padang rumput. Waktu mereka sedang menjaga domba-dombanya, tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang menerangi mereka. Ternyata itu adalah malaikat yang diutus Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada gembala-gembala itu. Tiba-tiba malaikat itu menampakkan diri dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi para gembala. Malaikat itu berkata, "Jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus di kota Daud." Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Tuhan Yesus lahir dari keturunan Daud, yaitu Yusuf. Malaikat Tuhan memberikan tanda pada gembala-gembala supaya mereka dapat menemukan juru selamat yang lahir itu. Kata malaikat kepada gembala-gembala itu, "Kamu akan menemui seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba juga tampak bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara yang memuliakan Tuhan bersama-sama dengan malaikat yang tampak itu. Kemudian malaikat-malaikat itu berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Gembala-gembala itu akhirnya pergi mencari bayi itu seperti yang diceritakan malaikat kepada mereka. Nah, jadi adik-adik, setelah malaikat ini memberitahukan kepada gembala-gembala ini, dorang tidak tunggu-tunggu lama. Dorang langsung cari di mana itu juru selamat yang lahir. Di mana Yesus itu lahir. Karena malaikat sudah memberikan tanda. Apa tandanya? Tandanya adalah seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Jadi dorang mau cari di mana itu, seperti yang malaikat beritahu kepada mereka. Nah, adik-adik, gembala-gembala itu akhirnya menemukan seperti yang malaikat katakan kepada mereka. Gembala-gembala itu menemui Yesus, menemui bayi yang diberitahu oleh malaikat. Di sana ada Yusuf, Maria, dan juga bayi Yesus. Di sana gembala-gembala itu menceritakan kepada Maria dan Yusuf apa yang mereka temui, apa yang mereka ketahui dari malaikat tadi. Orang-orang yang ada di situ jadi heran. Kenapa gembala-gembala ini tahu? Diorang tahu dari mana? Diorang semua heran. Tetapi Maria tidak heran. Maria menyimpan semua itu dalam hati dan merenungkannya. Karena Maria tahu bahwa dia mengandung dari Roh Kudus, dia akan melahirkan penyelamat dunia, dia akan melahirkan penebus dosa manusia. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sewaktu Maria merenungkan, sewaktu Maria berpikir dan dia menyimpan dalam hati,
Dia tahu bahwa yang dia lahirkan itu adalah juru selamat. Juru selamat untuk siapa adik-adik? Tentunya untuk torang semua. Untuk mama dan papa, untuk enci, untuk adik-adik, dan semua orang di dunia ini tanpa kecuali. Tuhan Yesus lahir ke dunia karena dia adalah juru selamat yang menebus torang pe dosa-dosa. Tuhan Yesus rela dicambuk, dicaci maki, diolok-olok, dihina, dipakaikan mahkota duri sampai berdarah. Terlebih dia rela disalibkan sampai mati. Dan itu tidak sia-sia dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia ingin semua orang bertobat. Dia ingin semua orang ditebus dosa-dosanya. Jadi adik-adik, itu kelahiran Yesus yang torang ada dengar, itu bukan sekedar cerita, tetapi itu adalah makna bahwa dia lahir di dunia ini untuk menebus torang semua pe dosa. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, torang semua masih hidup dalam dosa. Torang semua pasti tidak mau masuk surga karena tidak ada torang pe Tuhan Yesus yang lahir dan menebus dosa-dosa manusia. Dan ketika Tuhan Yesus mati dan ketika Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus tidak mati selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus itu bangkit pada hari ketiga dan dia naik ke surga. Nah, tentunya anak-anak yang di rumah, terlebih anak-anak yang so besar, so tahu dia jalan cerita ini. Tetapi Enci mengulang lagi untuk mengingatkan kepada anak-anak semua supaya orang yang tidak lupa siapa orang pe Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus lahir, apa tujuannya Tuhan Yesus lahir, kenapa dia mati, kenapa Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit karena dia itu Tuhan. Kalau orang manusia mati, tidak mungkin langsung hidup 3 hari kemudian. Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus mati, dan dia hidup, dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, tadi Encik so bilang Tuhan Yesus itu bangkit dan hidup. Dia hidup, dia bangkit. Yesus bangkit pada hari yang ketiga, Tuhan kita hidup, tidak ada yang sia-sia dalam firman Tuhan, dan tidak ada yang sia-sia jika orang semua bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tentunya di hari Natal ini, saat orang menyambut hari Natal, orang tidak sama dengan tu cerita tadi, itu 4 orang anak, yang dorang so berencana untuk mengadakan pesta yang besar. Padahal orang tahu semua adik-adik di rumah, sekarang ada virus corona yang bikin orang takut mau keluar rumah, takut mau pergi gereja, takut mau beribadah bersama, orang semua takut. Tetapi cerita tadi, 4 anak tadi, dorang rasanya tidak takut. Dorang semua tidak takut dengan virus corona, makanya dorang mau mengadakan pesta dan acara. Nah, enci-enci yang ada di Gemim Ebenezer Winangun, orang cuma baking ibadah seperti ini. Enci-enci di tempat perekaman, anak-anak di rumah. Itu bertujuan supaya orang masih tetap jaga jarak, orang menyambut Natal dengan penuh kesederhanaan, walaupun tidak berpesta, walaupun tidak ada baju baru, tidak ada sepatu baru, tapi orang bersyukur karena di tahun 2020 orang masih boleh merayakan hari Natal dalam keadaan yang sehat, dijauhkan dari virus corona, masih bersama dengan mama dan papa, juga dengan keluarga tercinta. Nah, anak-anak, Encik mengajak orang semua dalam menyambut Natal ini, marilah orang menyambut dengan kesederhanaan. Tidak seperti dengan Yani dan teman-temannya, tapi dalam akhir cerita, Yani dan teman-temannya menyadari bahwa menyambut Natal tidak perlu dengan pesta pora, tidak perlu dengan kukis-kukis yang banyak, tidak perlu dengan musik-musik yang kuat, mau pesta pora. Malah di situ ada temannya Yani mau suka berjoget-joget kalau ada lagu. Nah, itu di saat ini
torang pe pemerintah, torang pe pemimpin agama menganjurkan torang untuk beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga, menjaga jarak, menjaga kesehatan, dan torang semua tentunya berharap virus corona cepat berlalu. Nah, adik-adik yang berada di rumah, semoga dengan cerita ini adik-adik di rumah lebih mengerti bagaimana caranya kita menyambut Natal. Menyambut Natal Yesus Kristus, penuh dengan kesederhanaan, jaga sehat, jaga jarak, torang semua tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mendengarkan Encik bercerita. Semoga dengan cerita tadi torang semua mendapat berkat daripada Tuhan. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa jaga jarak, jangan lupa pakai masker. Torang semua dalam lindungan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Salam sehat semua, Tuhan Yesus memberkati torang semua. Shalom. Adik-adik tadi kan sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan yang akan dibawakan oleh Encik Sela. Selamat sore adik-adik. Apa kabar semua? Ya, adik-adik tadi torang so dengar cerita Alkitab. Cerita tentang apa kote ada yang tahu? Nah adik-adik, selanjutnya torang bersama-sama akan belajar ayat hafalan. Ambil Alkitab semua yang so tahu baca. Buka itu Alkitab adik-adik. Dan saat ini ayat hafalan terdapat di dalam kitab Lukas. Kitab Lukas adik-adik terdapat di dalam perjanjian lama atau baru? Ya, betul, perjanjian baru. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Sodapa semua? Adik-adik sodapa? Kalau sodapa adik-adik, torang mau baca sama-sama nih. Ya, sudah Kang sodapa? Ya, torang baca sama-sama nih. 1, 2, 3. Lukas 2 ayat yang ke-11 bunyinya demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Boleh? Ya, torang ulang sama-sama nih, ulang. Sama-sama torang baca. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Adik-adik tutup tuh Alkitab. Kong adik-adik coba torang hafal sama-sama nih, pelang-pelang. Adik-adik yang so tahu baca, yang kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, ini ayat hafalan pendek. Dan Cik tahu adik-adik so jago-jago. Torang baca semua sama-sama, kong torang belajar hafal nih. Coba sama-sama. Ya, bagaimana dengan adik-adik di kolom 1 sampai kolom 8? Boleh toh? Ya, sama-sama tutup tuh Alkitab, kong torang sama-sama bahafal. 1, 2, 3. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Boleh semua? Nah, adik-adik, boleh kan? Ya, adik-adik, bagi adik-adik yang so bisa hafal, ini cerita di sore hari ini dalam rangka ibadah perayaan Natal, anak sekolah minggu Jemaat Ebenezer, Penatua Moren mau kasih hadiah. Nah,
Adik-adik hafal baik-baik di rumah nih. Nanti berikut Encik Moren mau tanya siapa yang so hafal saat orang beribadah di gereja. Encik Moren mau kasih hadiah. Nah adik-adik, demikianlah ayat hafalan kita di sore hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang selalu dengan setia masih bersama-sama mengikuti acara ibadah perayaan Natal atau Pontrang anak sekolah minggu Jemaat Ebenezer di tahun 2020. Tuhan memberkati kita semua dan selamat sore. Dengarlah kabar gembira, kesukaan besar bagi dunia. Dengarlah kabar gembira, kesukaan besar bagi dunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya, oh haleluya, telah lahir Kristus Tuhan kita. Haleluya, oh haleluya, telah datang penebus dosa kita. Dengarlah kabar gembira, kesukaan besar bagi dunia. Dengarlah kabar gembira, kesukaan besar bagi dunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya, oh haleluya, telah lahir Kristus Tuhan kita. Haleluya, oh haleluya, telah datang penebus dosa kita. Kita akan memberikan persembahan. Adik-adik diundang berdiri, kita menyanyi bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita akan menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari,
sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Anak-anak yang manis, yang semuanya ada di rumah, torang berdoa bersama di perayaan menyambut Natal Yesus Kristus. Semua anak-anak duduk manis dan sikap doa. Bersama dengan para orang tua dan para guru yang ada di rumah dan di gedung gereja ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur dan bersuka cita. Karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kami. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Dan di saat ini kami bersuka cita karena anak-anak sudah boleh mendengarkan cerita Natal. Kiranya cerita Natal ini akan mengantar anak-anak untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dekat dan lebih dalam. Sehingga meskipun masih anak-anak, mereka akan percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau akan terus memberkati anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu yang masih kecil, mereka harus terus dibimbing oleh para guru sekolah minggu. Karena itu berikanlah hikmat sorgawi bagi para guru sekolah minggu. Jemaat Kemim Ebenezer Winangun dari kolom 1 sampai 8. Agar dengan hikmat Tuhan mereka boleh mengajar dengan baik. Anak-anak boleh mengerti apa kehendak Tuhan. Dan boleh membuat mereka menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Dan dalam sikap hidup keseharian, menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang menyenangkan dan menggembirakan hati orang tua. Anak-anak yang dibanggakan oleh gereja, masyarakat, dan keluarga. Dan anak-anak yang memancarkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, berkatilah kiranya anak-anak dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Bentuklah dan jadikanlah mereka sebagai anak-anak yang diberkati untuk menjadi berkat bagi keluarga, bagi jemaat, dan bagi masyarakat. Lindungilah anak-anak yang masih kecil-kecil ini Tuhan. Dari segala sakit penyakit, apalagi coronavirus yang sedang mengancam kehidupan manusia. Tolonglah anak-anak kami agar mereka terhindar dan terluput dari mara bahaya virus corona yang sedang mengancam ini. Lindungilah, sehat dan kuatkanlah kiranya mereka, juga orang tua mereka, dan semua guru-guru sekolah minggu. Tuhan, biarlah anak-anak akan terus bersuka cita
Karena memiliki Tuhan Yesus yang maha baik, yang mengasihi mereka, dan yang akan terus menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi anak-anak ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Ajarlah anak-anak untuk selalu mau datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita beribadah, memuliakan Tuhan, dan dengan penuh kesetiaan mau selalu dengar-dengaran kepada orang tua, para guru, kepada orang-orang yang sudah lebih tua, mengasihi kakak dan adik mereka, tetapi juga akan terus mengasihi para guru sekolah minggu. Biarlah mereka terus mencintai Engkau Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka semua, anak-anak sekolah minggu yang ada di Ebenezer Winangun ini. Tuhan memberkati para guru yang dengan setia melayani anak-anak. Tuhan juga memberkati Penatua Ibu Moren Pita Parera yang dengan penuh tanggung jawab memberi diri melayani anak-anakmu bersama dengan para guru sekolah minggu. Terpujilah Engkau Tuhan. Anak-anak sudah memberi persembahan. Kiranya pemberian persembahan mereka dikuduskan, diberkati untuk menjadi berkat bagi pelayanan gerejamu. Kepadamu kami taruhkan kehidupan anak-anakmu ini Bapa. Hidup mereka sekarang dan yang akan datang, biarlah berada dalam rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, dengan memberi masa depan yang penuh harapan. Ini doa kami kepadamu Tuhan Yesus. Sambutlah kiranya doa anak-anakmu ini. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Kami berdoa hanya kepada Yesus Sang Putra Natal, Juru Selamat, sumber kebahagiaan hidup, yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan tutup ibadah ini dan sebagai lagu penutup kita menyanyi bersama-sama dengan penuh sukacita, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, suka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Kita akan mendengarkan sambutan Natal yang akan dibawakan oleh Penatua Anak
Enci Moren Parera. Shalom adik-adik, damai di hati, adik-adik sekolah minggu Jemaat Ebenezer Winangun dari kolom 1 sampai kolom 8. Pada saat ini ibadah pohon terang pada tahun 2020 ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang bisa kita rayakan bersama-sama, bertemu di gedung gereja, bercanda gurau dengan teman-teman. Tetapi tahun ini kita tidak dapat bersama-sama merayakan ibadah Natal. Tapi Enci yakin dan percaya walaupun kita hanya merayakan Natal lewat live streaming, tetapi Enci yakin adik-adik dapat memaknai ibadah Natal di tahun 2020 ini dengan damai sejahtera. Dan Enci dari kolom 1 sampai kolom 8 berharap adik-adik sekolah minggu sehat semua, jangan bermain di luar. Pesan dari Enci, adik-adik jangan bermain di luar rumah. Kalaupun mau keluar rumah harus pakai masker, rajin cuci tangan. Jangan lupa jaga kesehatan, karena kesehatan bagi adik-adik itu sangat perlu. Enci dari kolom 1 sampai kolom 8 mengucapkan kepada semua adik-adik sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 8, selamat merayakan Hari Natal tanggal 25 Desember 2020 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, dadah adik-adik. Demikianlah ibadah kita di sore hari ini dan Tuhan kiranya memberkati kita semua. Enci mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.